Ya, salam Jastok. Kita kembali dengan update. Ada beberapa gosip rumors yang tidak terjadi dalam transfer window ini, tapi kemungkinan di summer. Karena summer itu tinggal ya sampai bulan Mei, terus sudah mulai lagi gosip-gosipnya beredar. Liga dimulai seperti dengan jadwal yang sama karena Piala Dunia baru di bulan akhir November sampai akhir Desember. Oke. Tapi sebelum kesana gue mau tunjukkan lu fantasy game gue MPL. Ini kalau kalian lihat di sini result, ini gue baru main Senegal Burkina Faso. Senegal menang masuk final. Ini tim gue. Sebenarnya tim gue lumayan loh. Cuman yang jadi masalah, Mane dapat 36 poin karena dia cetak gol dan kasih assist. Kapten jadi double, tapi vice kapten gue itu 0. Walaupun Diallo juga cetak gol, gue juga dapat di sini. Gue ya cetak gol juga dapat, tapi kalau vice kapten dapat 1,5. Di sini gue salah pasang nih. Harusnya ini kalau Diallo dapat 26 poin. Jadi gue berada di peringkat 202 dari 500. Poinnya 85. Tapi beda tipis banget. Kalau lu lihat ini poin 85 ya. Ini gue tunjukkan. Yang menang itu poinnya 107, jadi nggak gede-gede amat juga. Lihat di sini dapat berapa, 100 diamond. Ini peserta yang 500 sampai 100 bisa dapat diamond. Oke. Dan besok gue akan main lagi, ada Mesir lawan Kamerun, tuan rumah, seru nih. Maka dari itu gue ajak kalian, kita sambil nonton sambil lihat MPL. Percaya gue lah, ini seru banget dan lo harus mencoba sendiri, karena baru lo tahu bahwa nonton bola itu ada serunya, bukan akan lebih seru kalau seandainya MPL lo berhasil bagus. Gue pun juga pernah jadi rank 1, jadi this kind of things happens. Caranya gimana? Gampang banget. Di deskripsi nanti gue kasih link, tinggal kalian klik untuk download app-nya ya. Hanya di link itu kalian bisa download app-nya, nggak di store-store lainnya. Terus gue juga punya grup Telegram. Di situ sekarang ada berapa ya? Nih gue tunjukin bentar. Grup Telegram itu ada 4.000-an kok nggak salah. Nih, kalian bisa cek sendiri. MPL Fantasy Talks ini ada. Nah, ini jam segini itu masih aktif loh. Sekarang jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi Kamis dini hari, jam 5 pagi itu masih aktif. Ada 4.306 member. Kita sering diskusi dan nggak ada yang nyinyir, nggak ada yang bully gituan. Itu langsung gue kick. Gue ajak kalian juga gabung di grup itu. Linknya juga ada di deskripsi. Gue juga hadir, tiap hari gue hadir. Oke? Kita ke berita pertama, itu yang ngobobas si Greenwood akhirnya dibebasin dengan jaminan ya. Jadi bukan bebas nggak disanksi, nggak di strap, nggak dihukum, tapi bebas dengan jaminan. Kenapa bebas dengan jaminan? Karena polisi lagi kumpulkan bukti dan ya dia nggak bakalan kabur lah. Bisa jadi MU yang menjadi jaminan. Tahu. Semoga ini cepat selesai lah, karena jangan sampai dragging, biar Greenwood juga tahu posisinya itu di mana, hukum yang dia dapat berapa, atau mungkin nggak dihukum sama sekali ya. Untuk sikon internal MU juga lebih nyaman kalau itu terjadi. Ternyata Newcastle itu mencoba sebelum deadline mendatangkan Dufan Zapata. Kita tahu Newcastle sudah mendatangkan 5 pemain dan mereka masih mengincar beberapa pemain, dan itu akan datang di summer yang akan datang. Feeling gue ya, Newcastle beli 5-6 pemain lagi. Lihat aja. Dufan Zapata ini kalau gue bilang salah satu striker yang underrated. Oke? Gue suka banget striker ini. Ya, mungkin kalian nggak setuju, tapi untuk gue itu dia sedikit mirip Drogba. Fisiknya kuat di depan gawang. Hanya memang dia harus bermain di tim yang bagus, di mana dia sering dapat supply. Dan di Atalanta dia bekerja keras ke kiri, ke kanan, ke belakang.
masih belum on fire kayak pada saat Papu Gomez masih di Atalanta. Tapi gue nggak heran kalau dia seandainya musim depan dia pindah, karena untuk gue sih salah satu striker yang bisa bermain di Serie A. Terus Tagliafico itu back kirinya Ajax yang bermain luar biasa, tapi akhir-akhir ini dia tidak dimainkan, dicadangin, dan dia mau cabut, umurnya 29. Ternyata Barca mencoba, tapi tawaran Barca tidak menarik untuk Ajax, dan akhirnya apa namanya, PSG mencoba juga. Ternyata PSG bukan nggak punya duit, mereka stuck dengan financial fair play ya, jadi mereka nggak bisa keluar banyak, maka dari itu mereka nggak bisa beli Dembele langsung, dan juga ternyata Tagliafico ini juga nggak bisa dibeli, jadi Tagliafico tetap stay di Ajax. Kemungkinan besar summer dia akan cabut, kemungkinan besar. Dortmund mencari striker, mereka mengincar Samaka yang bermain di Sassuolo, dan bahkan Dortmund bersedia untuk membayar 45 juta, buset. By the way, ini pemain pernah bermain di youth-nya PSV ya, jadi yang nggak tahu, kayaknya dia lebih berkembang lah di Itali daripada di Belanda. Inter setelah mengambil Gosens, mereka mengincar si Angelino-nya Red Bull, diincar karena nampaknya di sayap kiri ini kurang apa namanya, posisinya, okupansinya kurang top ya. Jadi mereka masih mengincar si Angelino-nya Red Bull. Mungkin di summer ini si Angelino akan pindah. Chelsea mengincar Matthijs de Ligt. Chelsea ini lagi mentok juga dari sisi apa namanya, finance. Mereka rugi karena pandemi, rugi 300-an kalau nggak salah. Jadi bukan Chelsea nggak mau beli pemain, ternyata mereka nggak bisa beli pemain. Nah, summer ini mungkin mereka beli pemain, dan salah satu yang diincar oleh Chelsea adalah Matthijs de Ligt. Kita tahu bahwa Rudiger, Christensen, Aspi itu kontraknya habis, dan nggak heran kalau salah satu dari 3 pemain ini mungkin 3-3-nya cabut. Maka dari itu, dari sekarang Chelsea sudah mengincar de Ligt, which is gue bilang sangat masuk akal, karena de Ligt de Ligt ya salah satu center back muda yang sudah terbukti di Serie A. Dan Raiola pun mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa de Ligt akan pindah, karena yang diincar juga si Barca juga incer de Ligt. Kembali lagi karena Raiola. Kita lihat Dybala masih belum perpanjang kontraknya. Dia minta 10 juta dan itu terlalu tinggi untuk Juve. Maka dari itu kemungkinan besar dia akan cabut. Yang incer siapa? Manchester City incer Dybala. Cocok nggak? Gue bilang cocok ya, karena gue tidak yakin bahwa Pep ini akan beli real striker lagi kayak dulu zamannya Edin Dzeko di sana. Terus Aguero itu terakhir feeling gue dia cari pemain yang kecil, yang kayak Aguero lah, tipe-tipe Aguero yang mobile, dan Dybala cocok perfect. Dan gue bilang he's one of the best player lah. Tapi di samping City, Liverpool sama Spurs juga incer ya. Spurs incer semua pemain dan dapatnya Kulusevski sama Bentancur. Jadi kalau Spurs incer ya selalu dah.
Intinya adalah Dybala ada kemungkinan besar dia pergi. Feeling gue sih kalau City bener serius incer dia 10 juta is nothing setahun, dia akan pindah. Daripada Dembele 40 juta setahun udah gila. Si Des kemungkinan besar mau dijual summer ini, barter dengan Meunier. Meunier ini main di Dortmund sekarang ya, bek kanan, dan kita tahu bahwa bek kanannya ya Mingueza udah pasti dibuang. Des kemungkinan besar juga summer ini. Tinggal Alves nggak mungkin main tiap match di usia 39 ya. Jadi sangat masuk akal kalau Meunier datang, karena dia juga udah senior ya. Jangan ambil pemain-pemain muda lagi, butuh pemain senior juga. Terlalu banyak pemain muda. Man United dan Chelsea mengincar Araujo karena kontraknya itu 23 musim depan, tahun depan habis, dan masih belum diperpanjang walaupun mereka lagi apa namanya nego. Kalau seandainya nggak diperpanjang musim ini pasti dijual sama Barca, dan Chelsea sama MU sangat wajar untuk mengincar dia karena ya he's good. I mean, dia masih umur 23 tahun dan dia layak berada di klub besar. Makanya kalau seandainya nggak jadi, kemungkinan besar dia ke Inggris sangat bisa. Terus update terakhir, Barca tidak mendaftarkan Dani Alves karena ya wajar, Dani Alves sudah umur 37, 38, I don't know lah, mungkin 39, gue nggak tahu, udah tua lah. Intinya dia nggak mungkin main di Eropa, mending dia fokus La Liga aja. Dan gosip terakhir itu Pochettino katanya mau cabut musim ini. Dia sudah dia udah nggak happy sama sekali di PSG. Dia juga sering ribut sama Leonardo Dirteknya, dan dia juga nggak cocok, sering dikritik di media, nggak cocok, tidak bisa mengontrol PSG lah. Jadi gue sangat melihat Pochettino musim ini pergi. Cuman maunya kemana? Maunya ke MU ya. MU gue nggak yakin juga dia mau ambil Pochet. Feeling gue sih tetap MU akan ambil Ten Hag. Cuman kita lihat aja ntar enaknya di mana. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.